Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya beb ya. Nah, jangan lupa kalian makan, jangan telat makan ya, nanti naik asam lambungnya. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai inilah rahasia hubungan bercocok tanam yang saling memuaskan. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi buat kalian para pasutri yang udah punya pasangan halal gitu ya beb ya, jadi bolehlah kalian menyimak ini ya beb ya. Ini tips agar hubungan kalian itu semakin harmonis dan semakin intim. Dan tidak banyak di luar di sana, walaupun mereka itu sudah mempunyai pasangan yang halal gitu ya, tetapi masih banyak mereka itu nggak tahu gitu ya tips bagaimana cara memuaskan pasangannya gitu biar saling puas deh. Jadi jangan sebelah pihak aja gitu ya beb ya. Kalau hubungan bercocok tanam tuh nggak bisa sebelah pihak, jadi harus saling sama-sama gitu ya. Jadi endingnya itu dapat ya beb ya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui ini dalam hubungan pernikahan, nah itu bukan hanya semata-mata secara fisik aja yang kalian lihat, tetapi yang harus kalian perhatikan hubungan emosional dan spiritual. Nah, itu juga penting, poin penting yang harus benar-benar kalian perhatikan gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Nah, yang pertama itu adalah kalian harus menjaga hubungan komunikasi kalian dengan pasangan. Nah, jadi banyak di zaman sekarang beb, walaupun mereka itu pernikahannya udah lama banget gitu ya, udah bertahun-tahun gitu, udah lebih 10 tahun atau 20 tahun dan seterusnya. Semakin lamanya hubungan pernikahan, komunikasi itu semakin nggak baik gitu beb ya. Jadi makin renggang gitu komunikasi. Jadi kalau komunikasi kalian itu udah nggak bagus dengan pasangan, nah itu awal-awal hubungan kalian itu nanti akan saling diam-diam gitu, saling nggak peduli gitu ya beb ya. Ibaratnya gini, demi anak-anak ya udah kalian duduk bareng gitu ya tanpa bicara, diam gitu ya. Kalaupun ngomong, kalian tuh ngomongnya ya apa adanya gitu, seperlunya aja. Jadi nggak penting kalian nggak ngomong dengan pasangan kalian. Nah, itu yang nggak boleh ya beb ya. Jadi semakin bertambahnya usia pernikahan kalian, udah lama banget kalian itu menikah, 20 tahun atau 30 tahun atau lebih gitu ya. Nah, harus lebih intens lagi komunikasi kalian. Jadi jangan sampai merenggang, itu nggak baik beb. Karena di dalam suatu pernikahan itu yang pertama itu adalah komunikasi itu yang penting ya beb ya. Jadi kalau komunikasi kalian itu nggak baik, udah jarang ngomong gitu ya, nanti lama-lama beb akan timbul masalah gitu ya. Jadi biasanya masalah kecil itu beb jadi gede gitu. Nah, itu yang bahaya ya. Nah, lebih bahayanya lagi nanti ada orang ketiga. Nah, itu bisa aja terjadi beb ya. Nggak taunya pasangan lu tuh di belakang lu diam-diam ada yang perhatiin, ada yang kasih perhatian gitu ya. Nah, nggak mau kan ya. Nah, jadi komunikasi itu harus kalian jaga sampai akhir hayat kalian ya beb ya. Jadi diskusikanlah segala sesuatu dari A sampai Z itu secara terbuka dengan pasangan kalian. Kalian tuh harus jujur, jangan ada bohong gitu ya. Itu yang nggak boleh. Jadi ternyata sangat pentingnya komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah perhatian. Nah, jadi perhatian ini jangan sampai hilang gitu. Biasanya semakin bertambahnya usia pernikahan itu otomatis ya, memang ya kalau udah ada anak itu ya kan beb ya, itu perhatian tuh udah terbagi gitu ya, lebih banyak ke anak.
Nah biasanya ke pasangan udah berkurang, malahan mungkin nggak ada sama sekali gitu ya. Bukan nggak ada sama sekali, mungkin ada berapa persen sedikit lah ya Beb ya. Nah itu nggak boleh Beb, walau gimana pun ke pasangan itu perhatian perlu ya. Walaupun nih kalian udah punya anak sampai 4 atau 3 gitu, berapa deh anak kalian, jangan sampai perhatian ke pasangan itu nggak sama sekali Beb. Jangan sampai persennya tuh sedikit. Jadi ya namanya perhatian ke pasangan itu kan tetap harus banyak sama rata deh ya, kalau aku kasih saran. Jadi jangan sampai timpang gitu ya Beb ya. Jadi kalau kalian tetap memberi perhatian yang besar ke pasangan kalian, itu salah satu hubungan agar pasangan kalian itu juga puas ke kalian gitu. Nah yang selanjutnya adalah wajibnya memberikan sentuhan kayak pelukan, kayak ciuman, dan cara-cara lainnya gitu ya. Jadi tunjukkanlah apresiasi yang seperti ini Beb. Jadi biasanya kalau pasangan kita itu diberi yang seperti ini, dia akan antusias banget gitu ya. Jadi dia ngerasa terpuaskan gitu. Walaupun ya nama memuaskan itu kan bukan hal hanya bercocok tanam aja ya Beb ya. Kagak gitu ya. Tetapi yang seperti tadi yang aku jelaskan itu udah buat hati pasangan kalian itu puas, bahagia gitu. Memang hal-hal yang seperti tadi yang kuterangkan itu hal yang sederhana ya Beb ya, tetapi itu sangat amat efektif untuk mempererat hubungan kalian berdua tentunya. Nah lalu sesekali nih kasihlah pasangan itu kejutan gitu ya. Nggak usah kejutan yang gede, yang kecil aja gitu ya, sesekali, jangan tiap minggu, entah berapa bulan sekali deh ya, atau mungkin kalian ngajak pasangan kalian itu dinner berdua gitu ya. Nah yang namanya suami istri walaupun udah punya anak Beb, itu wajib sebenarnya Beb, me time berdua sama pasangan ya. Biar apa? Biar hubungan kalian itu makin erat gitu ya, makin harmonis. Jadi kalian ngerasa kayak awal pertama dulu jumpa gitu Pak, waktu pacaran gitu ya, waktu pengantin baru gitu ya. Jadi jangan sampai nggak pernah me time berdua Beb. Me time berdua itu perlu loh ya menurut aku. Ya beberapa bulan sekali deh dinner berdua gitu ya, atau mungkin kalian pergi jalan ke mall berdua nonton, atau shopping. Jadi anak-anak titipin dulu di rumah nenek datuknya ya Beb ya. Nah jadi kalau kalian lakukan hal seperti itu bisa menjadi cara yang indah untuk menunjukkan dan mempererat ikatan emosional kalian berdua. Jadi juga bisa mempererat untuk menjaga kemesraan antara suami dan istri tentunya. Nah lalu Beb, kalau kalian sering-sering bermesraan nih, nah itu adalah upaya suami dan istri untuk menunjukkan rasa saling kasih sayang dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Nah lalu ucapan yang manis, kata-kata yang manja, dan ajakan yang lemah lembut ke pasangan adalah bentuk kemesraan verbal. Nah lalu kalau sentuhan tangan dan gerakan tubuh yang lain adalah kemesraan dalam bentuk non-verbal. Jadi yang namanya kemesraan semata itu belum cukup ya Beb, tanpa disertai dengan kemasan yang non-verbal. Jadi kalau kalian melakukan kemesraan itu sesering mungkin dan kemesraan kalian saling menguatkan gitu dengan pasangan kalian, nah otomatis akan menciptakan hasrat seksual kalian berdua yang saling menggebu-gebu dengan pasangan kalian tentunya, bukan dengan pasangan yang lainnya Beb, bahaya. Nah lalu dalam hal variasi pose atau gaya, nah itu disesuaikan dengan kesepakatan kalian berdua suami istri gitu. Jadi makanya kalian harus komunikasi. Suami tanya ke istri sukanya pose yang kayak mana gitu ya. Jadi suami udah tahu kan ya
pose favorit istri, nah lakuin beb. Nah istri juga gitu, tanya ke laki posenya suka yang gimana. Jadi saling bergantian melakukan pose kesukaan. Nah kan seru ya. Jadi jangan timpang gitu, jangan lakinya aja yang lakuin pose kesukaannya gitu, lakinya aja yang minta dimengerti, kagak gitu beb. Jadi yang namanya suami istri itu kagak gitu, namanya egois ya beb ya. Jadi harus sama-sama gitu. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb.